Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Umar ibnu Al-Khattab. Pada mulanya ia sangat menentang Islam dan Rasulullah SAW. Kebencian Umar mencapai puncaknya pada peristiwa hijrah Rasulullah SAW dari Mekah menuju Madinah. Kemudian ia meniatkan untuk membunuh Rasulullah. Di tengah perjalanan, ketika hendak mencari Muhammad SAW, ia bertemu dengan Nuaim, dan Nuaim bertanya padanya, "Hendak pergi kemana, wahai Umar?" Umar menjawab, "Aku hendak menemui Muhammad, orang yang telah menimbulkan perselisihan di antara kaum Quraisy dan menganggap bodoh mimpi-mimpi mereka. Ia juga mencela agama dan mencerca Tuhan-Tuhan mereka. Aku akan membunuhnya," jawab Umar. Nuaim menuding Umar telah menipu diri sendiri. Sebab saudara perempuan Umar, Fatimah bin Khattab, dan anak pamannya, Sa'id bin Zaid, sudah masuk Islam, mengikuti ajaran Rasulullah SAW. "Jadi engkau harus mengurusi mereka terlebih dahulu," kata Nuaim kepada Umar. Mendengar jawaban Nuaim, Umar pun balik badan. Tak jadi menemui Rasulullah SAW, Umar menuju kediaman adik perempuannya, Fatimah, dan suaminya, Sa'id bin Zaid. Di rumah Fatimah, saat itu ada juga Khabbab bin Al-Arut. Kemudian berlanjut ketika masuk pekarangan rumah sang adik, Umar sayup-sayup mendengar bacaan Al-Quran Fatimah. Bahkan sejumlah sumber menyatakan yang sedang dibaca Fatimah, Sa'id, dan Khabbab adalah surat Toha. Saat tahu Umar datang, Fatimah dan Sa'id menyembunyikan lembaran bacaan Al-Quran. Umar sempat menanyakan suara bacaan yang dibaca Fatimah. Namun baik Fatimah maupun Sa'id kompak menjawab, tidak ada suara apa-apa. Tidak puas dengan jawaban adik dan iparnya, Umar mencengkeram Sa'id sambil berkata, "Aku telah diberitahu bahwa kalian telah menjadi pengikut agama Muhammad." Fatimah bermaksud membela suaminya, namun mendapat pukulan dari Umar hingga berdarah. Umar menyesal telah memukul sang adik. Dengan suara tak lagi meninggi, dia minta agar Fatimah dan Sa'id menunjukkan lembaran yang baru saja mereka baca. "Aku ingin melihat apa yang dibawa Muhammad," kata Umar. Sa'id dan Fatimah pun kemudian menyerahkan lembaran surat Toha kepada Umar. Sungguh indah kata-kata ini. Sungguh mulia kata-kata ini, kata Umar setelah membacanya. Kisah ini mengantarkan Umar ibnu Al-Khattab mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah SAW. Umar pun bergegas menuju tempat Rasulullah SAW dan para sahabatnya berkumpul saat itu. Di depan Nabi Muhammad dan para sahabat, Umar menyatakan diri masuk Islam. Begitulah hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah dikira dari mana datangnya. Tidak pernah dipaksa. Allah yang menghadirkannya. Dan kita pun juga belajar bagaimana mahalnya hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sampai akhir hayatnya. Paman Nabi yang membela Nabi Muhammad dengan pembelaan yang luar biasa hebat. Sang paman Abu Thalib tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat.
Bahkan Rasulullah SAW mendapatkan kalimat teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah pengingat dari Sang Maha Kuasa. Innaka la tahdi man ahbabta. Hai Muhammad, engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai. Karena Allah lah yang akan menghadiahkan hidayah itu kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Sahabat, selama ini kita merasa mampu mengarahkan kebaikan dan kesolehan untuk pasangan hidup kita, untuk anak keturunan kita. Padahal semua itu terjadi karena Allah yang maha mengantarkannya. Dialah sang pemberi hidayah. Ya, ikhtiar sudah kita lakukan. Tapi ingatlah, bukan semata karena itu. Bukan karena kehebatan dan kepintaran kita. Tapi Allah lah sang pemberi hidayah. Termasuk ketika Allah memberikan banyaknya ujian kepada kita. Dan kalaupun pada hari ini kita terlepas dari ujian-ujian itu, bukan karena hebatnya kita, bukan karena ikhtiar bumi yang kita lakukan, tetapi maha hebatnya Allah sang maha pemberi. Jika kita merasa kita bisa, kita hebat, bahkan terbebas dari ujian-ujian itu karena kepintaran kita, karena harta yang kita miliki, bukan karena itu. Bukankah Abu Lahab saja, orang yang kaya, banyak hartanya, tidak sanggup mendatangkan kenikmatan abadi, tidak mampu hartanya untuk menahan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sudah demikian adanya, lantas siapakah kita, di manakah posisi kita di mata Sang Pencipta? Masihkah kita sanggup untuk bersikap takabur dan menyombongkan diri? Maka pintakan terus kepada Allah agar Allah tetap menancapkan kuat-kuat keyakinan dalam jiwa kita bahwa Allah Zat yang Maha Kuasa. Mintalah terus kepada Sang Maha Pemberi Hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Dan kuatkan dengan doa yang Rasulullah ajarkan pada kita. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang Engkau beri. Tidak ada yang dapat memberi apa yang Engkau halangi. Dan tidak ada kebermanfaatan harta kekayaan bagi pemiliknya dari siksaanmu. Mudah-mudahan hidayah itu Allah antarkan ke jiwa kita dan Allah tidak mencabutnya lagi. Teruslah meminta dan kuatkan keyakinan kepada Allah Sang Maha Pemberi Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.